Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Ketika keterkejutan awal Dian Sansi memudar, api amarah yang membara di matanya justru sedikit padam. Sudut-sudut mulutnya bahkan melengkung membentuk senyum yang agak bengkok. Konyol. Sungguh konyol. Yunce, seorang praktisi master ilahi tingkat 4, benar-benar berencana untuk melawannya dengan kekuatan penuh. Ia belum pernah mendengar lelucon sekonyol itu seumur hidupnya. Sejenak, ia bahkan bertanya-tanya apakah Yunce melakukan semua itu bukan karena niat jahat atau niat untuk mengejeknya, melainkan karena ia memang gila. Sudut mulutnya tertarik dan ia melakukan apa yang Yunce lakukan sebelumnya. Ia berbicara tanpa kata hanya dengan bibirnya. Bunuh diri. Idiot. Sayangnya, ia tidak memiliki tingkat kelicikan seperti Yunce. Ia merasa telah cukup menyembunyikan gerakannya. Tetapi menurutnya, siapakah orang-orang yang berkumpul di puncak Mahkota Eden? Setidaknya sepertiga dari kerumunan telah memperhatikan gerakan bibirnya yang aneh dan dengan tepat mengartikan pesan tersembunyinya. Ini adalah duel yang berlangsung di arena Mahkota Eden yang suci. Dan si nomor 2 junior dari Kerajaan Dewa Tanpa Batas telah mengejek lawannya tanpa alasan. Tindakan tercela seperti itu tentu saja menuai cemoohan dari orang-orang yang melihatnya. Bukan hanya tatapan orang-orang yang berubah aneh. Dian Rahu juga mengerutkan keningnya dalam-dalam. Sialan kecil ini. Dian Rahu bukan tipe orang yang menahan reaksinya. Jadi ia mengumpat dengan kecewa dan marah. Sebesar apapun amarahnya, ia seharusnya tidak melampiaskannya pada orang lain. Sekarang, aku harus membuatnya meminta maaf kepada Yunce setelah pertengkaran ini selesai. Dian Jiuzi mempertahankan ketenangannya dan mengangguk setuju. Pada saat inilah, Dian Sansi melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan mengangkat tangan kanannya ke depan. Gerakan kerendahan hatian yang sama ditunjukkan Dian Jiuzi saat melawan Shen Wo-i. Tetapi tidak seperti Dian Jiuzi, gerakannya bahkan lebih ekstrim. Hanya jari kelingkingnya yang diangkat, jari-jari lainnya digulung menjadi bola. Meskipun Dian Jiuzi akhirnya kalah dari Shen Wo-i, ia telah memberi Shen Wo-i 10 napas waktu untuk menyerang dengan bebas karena ia merasa Shen Wo-i memiliki semua keunggulan. Hal itu sama sekali tidak merusak reputasinya sebagai seorang pria ajaib. Tetapi Dian Sansi sama sekali bukan seorang pria ajaib. Jadi tindakannya seperti itu hanya membuat semua orang mengurutkan kening. Seolah-olah maknanya tidak dapat dijelaskan lebih lanjut, jari kelingking yang diangkatnya praktis meneriakkan penghinaan terang-terangan. Dahi Dian Rahu dipenuhi urat-urat yang menonjol saat itu. Apa yang dipikirkan bocah ini? Apa tadi kepalanya ditendang keledai? Sungguh, jelek sekali. Ia benar-benar marah saat itu. Ia tidak sabar untuk menyeret orang itu keluar dari medan perang dan memberinya beberapa tamparan keras di wajahnya. Tenanglah yang mulia, kata seorang tetua tanpa batas. Bukan sifat Sansi untuk bertingkah seperti ini. Alasan dia bertingkah seperti itu mungkin karena kekalahan Jiuji terlalu berat baginya. Ia masih muda. Wajar jika terkadang ia terbawa emosi. Kita hanya perlu mendidiknya lebih baik ketika dia kembali. Tetapi, faktanya penilaiannya tepat sasaran. Dian Sansi mengira dia cukup tenang, tetapi kenyataannya ia setengah menghilangkan kendali. Ketika tsunami emosi negatif menyerang akal sehat seseorang, tetapi mereka hanya bisa memendamnya tanpa mampu melampiaskannya dengan cara apapun, perilaku aneh apapun yang mereka tunjukkan selama waktu ini sepenuhnya normal. Sambil menatap Yunce dengan tatapan relatif acuh tak acuh, ia berkata, "Tanpa batas tidak menindas yang lemah. Aku akan memberimu 10 napas untuk menyerang sesukamu. Aku hanya akan bertahan selama waktu ini." Yunce tersenyum. "Saya sangat berterima kasih atas kemurahan hati Anda, Saudara Sansi. Saya akan dengan senang hati menerima tawaran Anda." Yunce melompat ke udara dan segera menyerang Dian Sansi setelah selesai berbicara. Energi mendalamnya melejak dengan dahsyat saat ia melayangkan pukulan biasa saja ke arah Dian Sansi. Energi mendalam menandainya sebagai praktisi master ilahi tingkat 4 dan tidak ada yang istimewa tentang hal itu.
Semua orang yang berharap semacam kejutan menyenangkan akan terjadi langsung kecewa dengan penampilan ini. Kekuatan seorang praktisi master ilahi tentu tidak mengancam Dian Sansi. Ia menatap Yunce yang mendekati dengan cemoohan dan penghinaan yang tidak tersembunyi. Ia melengkungkan jari kelingkingnya sedikit sebelum perlahan menyambut pukulan Yunce yang benar-benar tampak berkekuatan penuh itu di tengah-tengah. Rasa jijiknya sangat besar sehingga ia hanya menggunakan kurang dari 10% energi mendalamnya. Tatapan mereka bertemu saat jari saling beradu. Pada saat inilah, Dian Sansi menangkap sekelihat ejekan di mata Yunce. Pada saat itulah, aura Yunce membumbung dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Gelombang kejut yang dihasilkan sangat dahsyat sehingga setiap titik udara di medan perang terdorong keluar dari penghalang dalam sekejap. Dan riak-riak tak terlihat memenuhi langit. Pupil Dian Sansi membesar 10 kali lipat saat ia menyaksikan jari kelingkingnya patah dengan sudut yang mengerikan. Malang buat dia, ini baru permulaan. Tanpa berhenti sedikit pun, tinja yang membawa kekuatan dahsyat itu bergerak melewati jari Dian Sansi yang patah dan menghantamnya tepat di ulu hatinya. Setidaknya setengah tinja Yunce telah menancap ke dadanya. Ledakan energi mendalam yang jauh lebih dahsyat dari yang diperkirakan siapapun terjadi dan jeritan mengerikan keluar dari tenggorokannya. Dian Sansi berguling mengelinding seperti tumbleweed dan terpental sekitar 100 meter di udara sebelum akhirnya sadar dan melepaskan energi mendalamnya. Kemudian ia mendarat dengan keras di atas kakinya. Dian Sansi mencengkram tangan kirinya yang bergemetar hebat. Jari kelingkingnya yang patah terkulit lemas dan wajahnya tampak sepenuhnya terbengkelai. Dan penuh amarah. Tempat itu hening mencekam selama beberapa detik sebelum meledak menjadi keributan. Setiap orang di sini adalah ahli yang berhak memandang rendah sebagian besar Abyss, namun saat ini mereka tampak terkejut dengan mulut ternganga atau mata melotot. Keterkejutan mereka begitu besar sehingga setiap fitur di wajah mereka terlihat aneh atau salah. Sang Regen Dewa Tanpa Batas terbelalak. Regen Dewa Bintang dan Bulan menatap medan perang dengan kosong. Regen Dewa Pratana Istimewa terduh hati, dan bahkan Regen Dewa tak bermimpi mengedutkan matanya sekali. Ini... Meng Jianxi memiliki banyak waktu untuk mempersiapkan diri secara mental. Meskipun demikian, ia sangat terkejut sehingga ia hanya bisa meracuh. Di belakang pendeta kepala, pelayan ilahi Dong Huang nyaris tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ia bertanya dengan lembut, "Guru, apakah dia menyembunyikan kultivasinya?" Imam besar menjawab dengan berat, "Tidak ada seni penyembunyian yang dapat lolos dari pandanganku. Dia adalah ranah master ilahi tingkat 4, tetapi kekuatan yang dia tunjukkan pada saat itu menyaingi kekuatan praktisi tingkat pertama alam kepunahan ilahi." Mengatakan bahwa ini benar-benar di luar pemahamannya tentang jalan yang mendalam adalah pernyataan yang meremehkan. Pelayan ilahi Dong Huang membuka mulutnya, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata. Imam besar bergumam pada dirinya sendiri. Apakah itu sesuatu yang hanya bisa dia gunakan sesaat atau... Tatapan pendeta kepala tertuju pada Yunce. Tatapannya tak pernah setajam ini, bahkan di saat-saat paling menegangkan dalam pertempuran anak-anak ilahi. Sementara teriakan kaget dan tak percaya memenuhi udara, Dian Sansi merasa sangat buruk, baik dalam ekspresi maupun bahasa tubuh. "Anda!" Dian Sansi berseru, rasa terkejut, marah, dan malu bercampur aduk di dalam dirinya. Yunce pun bereaksi dengan menutup jarak sekali lagi. Kali ini Dian Sansi tak berani meremehkan Yunce. Seni manifestasi tanpa batas berputar cepat dan diselimuti lapisan cahaya perak tebal. Ia juga telah melepaskan 50% energi mendalamnya. 3 tarikan napas yang lalu, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia perlu menggunakan 50% kekuatannya untuk menahan serangan dari seorang praktisi ranah master ilahi tingkat 4. Terdengar bunyi gedebuk, dan tinju Yunce kembali menghantam ulu hati Dian Sansi. Namun kali ini, kekuatannya sepenuhnya dihalangi oleh kekuatan tirani tanpa batas. Kekuatan itu gagah mendorong Dian Sansi mundur selangkah pun. Akan tetapi, kebuntuan ini hanya berlangsung sesaat, sebelum Dian Sansi melihat tatapan ejekan yang lebih dalam di mata Yunce sekali lagi. Raja Neraka. Tinju Yunce menghantam dada Dian Sansi, bagaikan gunung berapi yang tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Seketika, cahaya perak yang mengelilingi Dian Sansi hancur berkeping-keping, menyebabkan ulu hatinya runtuh lebih dalam dari sebelumnya. Suara tulang rusuk yang patah terutama terdengar sekeras longsoran alju. Apa? Pada saat itu, banyak sekali ahli yang memiliki kekuatan mental yang menyaingi gunung berseru tanpa sengaja.
dan beberapa praktisi muda mendalam lainnya hampir menghantam lantai dengan bunyi gedebuk yang terdengar. Kali ini, Yunce tidak menunggu Dian Sansi kembali. Bagai hantu ia menutup jarak ketiga kalinya dan bersiap melancarkan serangan. Melayang di udara, Dian Sansi meraung penuh amarah sebelum cahaya perak yang runtuh menyala kembali dan menyelimuti seluruh tubuhnya dengan kekuatan yang tak berbatas. Kali ini ia mengayuh seni manifestasi tanpa batas dengan sekuat tenaga, dan ledakan gelombang kejut dan tekanan spiritual yang tiba-tiba itu tampak melambatkan Yunce. Pada saat yang sama, Dian Sansi melompat ke udara, membentuk bilah pedang dengan cahaya peraknya, dan menusukkannya langsung ke ulu hati Yunce. "Kakak Yuan!" Meng Jianxi berteriak tanpa sengaja. Semua orang di formasi penenun mimpi juga berteriak kaget. Beberapa saat yang lalu, Dian Sansi berpura-pura dan menyatakan akan memberi Yunce 10 napas untuk menyerang dengan bebas. Tapi sekarang, dia tiba-tiba melancarkan serangan balik dan sekuat tenaga. Meskipun kekuatan yang dilepaskan Yunce benar-benar melampaui batas seorang praktisi ranah master ilahi, hal yang sama tidak berlaku untuk tubuhnya. Bagaimana mungkin dia bisa bertahan dari serangan berkekuatan penuh dari seorang praktisi setengah dewa? Pedang cahaya itu menimbulkan riakan spasial di udara, tetapi hanya mencabik-cabik bayangan Yunce. Namun Dian Sansi tidak menghentikan serangannya. Cahaya peraknya cepat berubah menjadi pedang sepanjang 3.000 meter, memotong segala sesuatu di depannya tanpa ragu-ragu. Teriakan kengerian bercampur dengan suara mengerikan merobek spasial dan material. Detik berikutnya, bekas luka perak sepanjang 3.000 meter muncul di medan pertarungan. Yunce mengeksekusi langkah pembelah muda dan seperti berteleportasi beberapa kali seperti hantu. Ketika akhirnya berhenti, ia sudah berada di sisi berlawanan dari medan pertarungan. Ia sama sekali tidak terluka. Fiuh! Barulah pada saat itu Meng Jianxi mengarik nafas panjang lega sebelum berkata sambil menggeretakkan giginya. Apakah Dian Sansi sudah mati? Fiuh! Dian Rahu pun menarik nafas lega sebelum meraung. Sialan! Apakah Anda sudah gila? Raungan Dian Rahu menghantam Dian Sansi bagai seember air dingin dan menyadarkannya dari ledakan amarahnya. Ia membeku ketika menyadari apa yang hampir ia lakukan. Jika ia benar-benar membunuh Yunce tadi, maka membayangkan konsekuensinya saja sudah cukup membuatnya merinding. Namun Yunce tidak membiarkannya kembali tenang. Senyum hangat dan ramah di wajahnya berubah menjadi seringai keji yang sepertiga dingin dan 2/3 menghina saat ia berkata, "Kudengar, para praktisi mendalam dari kerajaan Dewa Tanpa Batas menjunjung tinggi kesetiaan dan sumpah di atas segalanya. Anda berjanji akan memberiku 10 napas untuk menyerang seisukaku, dan Anda hanya akan bertahan. Belum sampai 3 tarikan napas dan Anda tidak hanya mengingkari janji Anda juga telah mencoba menyergapku. Heh, integritas moral Anda benar-benar membuka mata, Saudara Sansi." Sialan ini. Kepala Dian Rahu jelas dipenuhi urat-urat menonjol, tetapi ia tidak marah pada Yunce. Bukan, ia justru marah pada Dian Sansi. Ia bahkan tak berani menatap Meng Kongchan secara langsung. Dian Sansi menoleh ke samping. Ia langsung menyadari bahwa seisi tempat itu menghujaninya dengan cemoohan dan penghinaan. Sedikit ketenangan yang baru saja ia kembalikan langsung ditelan oleh penghinaan yang tak berhitung. Napasnya terasa sangat berat dan dadanya terasa sesak sehingga rasanya ingin meledak. Ini semua salah Yunce. Yunce lah yang menyembunyikan wajah yang sangat buruk dan menjijikan. Jadi mengapa aku yang harus menanggung tatapan ini? Mengapa aku menjadi penjahat yang dibenci semua orang? Bagaimana mungkin orang sekeji itu menjadi putra dewi penenun mimpi? Bagaimana ia bisa meyakinkan putri dewi penghancur surga untuk meninggalkan kakak Jihozi demi dirinya? Bagaimana ia bisa melepaskan kekuatan sebesar itu di alam master ilahi? Mengapa ini terjadi? Bagaimana ini adil? Menatap lurus ke matanya yang sayu, Yunce perlahan mengangkat tangannya dan berkata dengan kaku, "Kau boleh mengerahkan seluruh kekuatanmu, Saudara Sansi. Sejak aku berdiri di medan perang, aku siap menang atau kalah, hidup atau mati. Tidak perlu bertindak sehina itu, Saudara Sansi." Heh. Dian Sansi tertawa, dan tawanya terasa asing bahkan bagi dirinya sendiri. Bagus, sangat bagus. Kau bilang aku bisa mengerahkan segalanya kan? Kau bilang kau siap hidup atau mati kan? Ingat, kau yang meminta ini. Begitu ia selesai berbicara, tangan kanannya melesat di udara dan menembakkan 5 anak panah cahaya perak ke arah Yunce. Bersamaan dengan itu, aura peraknya perlahan berkumpul di sekitar lengan kanannya, membentuk bola perak tua. Kelima anak panah cahaya itu melesat dengan kecepatan berbeda. Yunce segigit kabur dan meninggalkan 5 bayangan, menghindari semua anak panah cahaya itu. Namun, begitu bayangan terakhir menghilang, ia melihat Dian Sansi menerjang ke arahnya dengan tekanan yang cukup kuat untuk menerobos pegunungan tanpa hambatan. Manifestasi tanpa batas, amarah besar menghanguskan bintang.
Kekuatan tirani tanpa batas berkumpul di lengan kanan Dian Sansi dan melesat lurus ke ulu hati Yunce. Jelas, ia berencana membalas 2 pukulan yang dilayangkan Yunce sebelumnya 100 kali lipat. Aura Dian Sansi seakan menekan Yunce hingga ia hampir tak bisa bergerak. Jadi ia tak lagi mencoba menghindar. Baliknya, ia mengayunkan lengan kanannya dan menangkis tinju Dian Sansi dengan telapak tangan yang mengeluarkan api keemasan. Suara gemuruh bagaikan ribuan guntur menggema di seluruh mahkota Eden. Kekuatan tak terbatas dan api keemasan meledak bersamaan, menelan kedua praktisi mendalam itu. Mata semua orang bersinar dengan cahaya perak dan emas. Mereka mengira pupil mereka sudah melebar hingga batasnya. Tetapi ternyata mereka masih memiliki sedikit elastisitas. Saking terkejutnya mereka, pupil mereka hampir terkoyak. Kali ini, Dian Sansi benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia tidak menahan setitik pun kekuatannya. Namun, Yunce, seorang praktisi ranah master ilahi tingkat 4, baik dari segi kekuatan maupun fisik, berhasil menahan serangan itu tanpa terdorong mundur sedikit pun. Kejutan dari pemandangan ini begitu dahsyatnya, hingga tak terlukiskan kata-kata di dunia. Prestasi Shen Wuyi menaklukkan 2 alam minor saat menaklukkan Dian Jiaozi sudah cukup untuk mengejutkan bahkan para bupati dewa untuk waktu yang sangat lama. Tapi ini benar-benar penghancuran semua pengetahuan mereka tentang jalan mendalam. Gugup, Sha Xing dan Shen Yue menelan ludah mereka dengan keras, dan bersamaan Dian Jiaozi khususnya merasa seperti sedang bermimpi. Dian Jiaozi pernah menyaksikan Yunce bertarung. Sebelumnya, ia bahkan mencoba melebih-lebihkan pemuda itu hingga tak bisa berkata-kata. Meskipun begitu, ia tetap tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Ini tidak mungkin nyata kan? Gumam Pan Buzawo tanpa jiwa. Pupil Shen Wuyi yang seperti bulan hanya melihat api keemasan, bukan cahaya keperakan. Keburaman tak wajar yang sebelumnya menyelimuti penglihatannya, kini muncul kembali. Dan kali ini ia butuh nafas panjang sebelum akhirnya tersadar. Pemimpin ibadat bergumam, api gagak emas. Di tengah lautan cahaya perak dan api keemasan, tangan Dian Sansi dan Yunce bertautan, saling menatap. Salah satu mereka tampak ganas dan buas dengan urat-urat menonjol di dahinya, sementara yang lain tersenyum santai dan percaya diri. Matanya tampak merah padam. Dian Sansi menyalurkan kekuatan ilahinya yang tak terbatas dengan liar hingga lengannya benar-benar gemetar. Namun ia tak mampu memaksa Yunce mundur selangkah pun. Pada saat inilah, kilatan perak aneh melintas di mata Yunce. Para ahli di tempat kejadian dengan mudah merasakan fluktuasi energi jiwa yang tiba-tiba, dan langsung mengenalinya sebagai mimpi indah masa muda, tingkat pertama dari seni mendalam inti kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Kanon Penenun Mimpi. Wajar bagi seorang putra Dewa Penenun Mimpi menggunakan kanon penenun mimpi dalam pertarungan. Namun ini hanyalah teknik jiwa tingkat pertama. Cukup sulit untuk membuatnya efektif pada musuh yang tingkat kultivasinya di level yang sama, apalagi yang jauh lebih kuat darinya. Atau mungkin jiwa Yunce sama luar biasanya dengan energi dan tubuhnya yang luar biasa. Mungkinkah jiwa itu juga melepaskan kekuatan jiwa dari alam kemusnahan? Seandainya Dian Sansi normal, ia pasti langsung sadar dan membela diri terhadap kanon penenun mimpi. Namun, saat ini Dian Sansi hampir tak bisa mengendalikan tindakannya sendiri, apalagi menjaga jiwanya. Akibatnya, mimpi indah masa muda milik Yunce menyerang lautan jiwa Dian Sansi bagai api kecil yang jatuh ke dalam panci berisi minyak mendidih. Seakan itu tak cukup, Yunce menggerakkan bibirnya sedikit, sementara api gagak emas menyelimutinya dari pandangan publik. Teruslah menjadi pengecut tanpa bertulang punggung. Bodoh. Pupil Dian Sansi hancur berkeping-keping pada saat yang sama. Api Yunce tiba-tiba membesar dengan kuat. Dewa Abu. Pekikan gagak emas memekakkan dengar dunia, dan apinya melahap sekali langit. Detik berikutnya, api keemasan melahap habis cahaya keperakan itu. Dan sesosok berapi melesat dari kobaran api. Ia juga berteriak sekeras-kerasnya. Wah! Jeritannya begitu keras bahwa jantung para praktisi mendalam mudah berdebar kencang, seakan-akan mereka bisa merasakan penderitaannya. Sosok yang terbakar itu melesat di udara dengan kecepatan beberapa kilometer per detik, dan melesat keluar batas dalam sekejap. Begitu ia terbang keluar batas, Dian Rahu mengangkat tangan kanannya, menyelimutinya dengan semburan energi mendalam, dan menghantamnya keras ke tanah.
api keemasan yang menyelimuti sosok itu padam dalam sekejap. Gerakannya sangat keras, jelas betapa marahnya. Namun ketika api keemasan itu mereda dan tingkat keparahan luka Dian Sansi terungkap, teguran apapun yang hendak ia ucapkan tertekan di tenggorokannya. Pakaian Dian Sansi terbakar habis menjadi abu. Kulitnya yang terbuka hangus dan menghitam. Separuh rambutnya telah hilang, dan wajahnya tampak sangat menyedihkan. Meskipun cederanya tidak terlalu parah, mengatakan kondisinya saat ini buruk rasanya terlalu meremehkan. Dengan apa yang ia lakukan hari ini, ia akan beruntung jika bisa mempertahankan sedikit saja reputasinya. Insiden hari ini juga akan meninggalkan noda permanen yang tak terhapuskan dalam catatannya. Dian Sansi langsung batuk-batuk mengeluarkan asap hitam begitu membuka mulutnya. Tampak buruk sekaligus lucu. Tenggorokannya jelas terbakar api. Namun inderanya tidak terganggu. Ia bisa merasakan tatapan cemoohan itu telah berubah menjadi sesuatu yang 1000 kali lebih buruk. Kasihan. Pada saat inilah pengumuman dari kepala ibadah datang. Dian Sansi dari Tanpa Batas keluar batas. Meng Jiamuan dari Penenun Mimpi menang. Serangkaian suara riuh bleksak. Itu adalah teriakan kaget, takjub, kagum, semua hal positif. Semua hal yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kondisinya yang mengerikan ini. Dunia Dian Sansi berputar-putar ketika dua kutub yang bertolak belakang menghantamnya. Akhirnya ia mendengar senar terakhir jiwanya putus. Ia bangkit berdiri dan mengerahkan seluruh tekad dan keyakinannya menjadi raungan menyelukan. Yang mulia, ayah, Yunce dia Sansi. Dengan wajah pucat, Dian Jiaozhi menerkam Dian Sansi dan membekam mulutnya dengan tangannya. Namun pemuda yang biasanya mendengarkan dan menaati Dian Jiaozhi tanpa bertanya, tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan dan menepis telapak tangannya. Kemudian, ia terus melaung dengan suara serak, putus asa, dan seperti hantu. Yunce berselingkuh dengan Hua Caili. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dengan mataku sendiri. Kondisi Yunce saat ini cukup buruk. Demi mengalahkan Dian Sansi dalam sekejap, demi menghancurkan jiwanya sepenuhnya sementara ia menderita kekalahan terburuk, Yunce tak punya pilihan selain mengaktifkan Dewa As sesaat. Meski hanya sesaat, beban berat itu tetap menggelapkan pandangannya. Otot-ototnya hampir patah dan tulang-tulangnya hampir patah. Darah mengancam akan mengalir ke tenggorokannya, namun ia harus menelannya kembali sekuat tenaga. Namun, ketika raungan Dian Sansi yang menggema di seluruh puncak mahkota Eden, rasa sakit yang menyiksa itu tiba-tiba terasa begitu menenangkan. Akhirnya, langkah paling krusial yang mungkin bisa ia mainkan di tahap awal permainan ini pun dimainkan. Kebisingan yang menggemparkan di puncak mahkota Eden langsung lenyap bagai hujan deras yang mengguyur seluruh tempat. Yang terjadi selanjutnya adalah keheningan yang mengerikan, hanya diganggu oleh jeritan Dian Sansi yang semakin melemah. Meng Kongchan dan Hua Fuchen adalah dewa sejati. Jiwa mereka jauh lebih agung daripada hampir semua orang yang hadir di tempat kejadian. Namun, luapan amarah Dian Sansi telah menghantam mereka bagai ledakan yang terjadi tepat di dalam tengkorak mereka. Hanya itu yang bisa mereka lakukan untuk tetap tenang, setidaknya di permukaan. Tangan Dian Rahu yang terangkat membeku di udara. Lalu ia tiba-tiba berbalik dengan ekspresi kasar dan menampar wajah Dian Sansi. Tamparan itu keras dan menyakitkan. Dian Sansi, putra kesayangannya yang kedua setelah Dian Jiuji, telah membuatnya terlempar 100 meter hanya dengan satu tamparan ini. Di saat yang sama, sebuah teguran keras bergema di udara. Bajingan! Beraninya kau mengucapkan kata-kata kasar seperti itu. Di pihak kerajaan Dewa Pemecah Langit, pemimpin 7 penguasa pedang Tianshu berseru. Luar biasa, beraninya kau memfitnah putri ilahi kami, nak. Master pedang Yao Goang melanjutkan. Baru 3 tahun sejak Meng Jianyuan kembali, dan Kai Chili berlatih formasi pemecah langit 7 bintang. Selama ini, bagaimana mungkin mereka bisa berselingkuh? Ini tanah suci. Dan kau berani membuat pernyataan yang memalukan seperti itu, bocah tanpa batas. Pemecah langit tidak akan melupakan ini jika kau tidak memberi kami penjelasan yang tepat. Itu benar. Ketua Kerajaan Dewa Penenun Mimpi Meng Kangchangji berkata dengan berat. Meng Jianyuan belum meninggalkan kerajaan sejak kembali. Sebelum datang ke Tanah Suci, ia belum pernah melangkah melewati perbatasan, selain pernah mengusir Pan Buang dari kerajaan. Semua orang di kerajaan bisa bersaksi tentang ini. Jadi bagaimana mungkin mereka punya kesempatan atau waktu untuk melakukan perselingkuhan yang kau bicarakan?
Kebohongan itu sungguh menggelikan dan mengerikan. Bahkan anak kecil pun bisa langsung tahu apa sebenarnya. Benar-benar menggelikan. Rasa sakit yang hebat mendera wajahnya, omelan yang menusuk telinganya dan luapan penghinaan yang tak henti-hentinya tidak mengembalikan ketenangan Dian Sansi, melainkan mendorongnya ke tingkat kegilaan yang lebih tinggi. Ia berbaring di tanah dan berteriak begitu keras hingga tenggorokannya hampir terkoyak. Aku tidak. Aku berada di luar kediaman Imam Besar Ling Xian ketika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apapun yang hendak ia katakan terhenti ketika sebuah tangan membekap mulutnya. Ternyata Dian Jiuji yang meloncat ke arah pria itu dan mencengkram rahang bawahnya sekuat tenaga. Jari-jarinya menegang hingga gemetar, dan ia hampir meremukan rahang bawah Dian Sansi menjadi keping-keping. Diam kau, diam, raungnya. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa responsnya yang diterimanya adalah keheningan panjang yang mematikan. Dian Jiuji tiba-tiba menyadari apa yang baru saja ia lakukan dan melonggarkan cengkramannya dengan lemas. Sesaat ia hanya berdiri di sana dengan kaku, seolah kehilangan jiwanya. Sebagai tunangan Hua Caili, ia, dari semua orang, seharusnya lebih ingin mengetahui kebenaran daripada siapapun. Apapun reaksinya, seharusnya bukan seperti ini. Upaya paniknya menghentikan Dian Sansi berbicara tidak hanya tidak membantu menyembunyikan hal ini, tetapi justru memperburuk hal itu dan secara tidak langsung membuktikan bahwa apa yang dikatakan pria itu bukanlah bohong. Kemarahan Dian Rahu membeku di wajahnya saat ia menatap Dian Sansi dan Dian Jiuji. Perlahan tapi pasti, surai singa di wajahnya mulai bergetar hebat. Dian Sansi melangkah maju. Sudah terlambat untuk menarik kembali kata-katanya saat ini. Jadi tak perlu menahan diri lagi. Kemarahan, rasa malu, dan penolakan yang selama ini ia pendam meledak dengan suara penuh amarah. Yang mulia, ayahanda, bukan hanya saya yang melihatnya, saudara Jiuji pun juga melihatnya. Yang mulia sendiri yang menganugerahkan pertunangan antara saudara Jiuji dengan putri ilahi penghancur langit. Semua orang di dunia tahu tentang ini. Apa yang dilakukan Yunce sama saja dengan meremehkan yang mulia, tanah suci, kerajaan dewa tanpa batas. Pria tak bertanggung jawab dan hina seperti itu tidak mungkin pantas mendapatkan pujian yang mulia, apalagi berdiri di tanah suci ini. Aku bersumpah bahwa setiap kata yang aku katakan adalah kebenaran. Jika satu kata pun dari apa yang aku katakan adalah bohong, semoga debu abis menghanguskan aku di tempat aku berdiri, dan semua di kolong langit meninggalkan aku. Pada titik ini tenggorokan Dian Sansi terkoyak sepenuhnya, dan ia batuk darah hangus yang bergumpal-gumpal. Namun Dian Rahu membiarkan hal itu terjadi. Tidak sekalipun. Untuk sementara waktu batuk berdarah Dian Sansi adalah satu-satunya suara yang menggema di sini. Masalah ini tidak hanya melibatkan tanpa batas, pemecah langit, dan tenenun mimpi. Tapi masalah ini juga melibatkan Kaisar Abis sendiri. Dengan asumsi tuduhan Dian Sansi benar, mengatakan bahwa ini adalah masalah yang menggemparkan akan menjadi pernyataan yang meremehkan. Dengan begitu, siapa yang berani mengatakan sepatah kata saat ini? Para penguasa pedang dari kerajaan Dewa Pemecah Langit dan para penguasa mimpi dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi juga terdiam. Hal ini terjadi karena kedua kelompok menyadari bahwa para bupati dinasti mereka bereaksi aneh. Wajah mereka masih marah, tetapi perlahan tapi pasti berubah menjadi kegelisahan yang mengerikan. Kepala Dian Rahu akhirnya bertoleh. Gerakannya begitu kaku dan lambat seolah-olah ia seorang bungkuk tua dengan leher patah, bukan sang bupati dinasti tanpa batas. Beberapa tarikan nafas kemudian setelah jeda yang jelas beberapa kali, akhirnya Dian Rahu mengalihkan pandangannya ke formasi kerajaan Dewa Pemecah Langit. Namun orang pertama yang mendapat tatapannya bukanlah Hua Fuchen, melainkan Hua Caili. Kejadian itu begitu tiba-tiba. Wajah pria itu begitu mengerikan hingga Hua Caili tak kuasa menahannya. Meskipun Hua Qingying menghalanginya, tepi wajahnya yang terbuka tampak pucat pasi yang hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Tatapan Dian Rahu beralih, dan kali ini tertuju pada wajah Hua Fuchen. Sebagai tanggapan, sahabat yang telah ia kenal sejak kecil dan memiliki ikatan yang tak terpisahkan selama bertahun-tahun itu menghindari tatapannya, sementara wajahnya berulang kali mengejang karena rasa sakit dan perjuangan. "Saudara Fuchen," kata Dian Rahu dengan suara yang terdengar tenang, namun sedikit lebih serak dari biasanya. "Benarkah ini?" Dian Rahu begitu berapi-api, namun ia bersikap begitu tenang, seolah tak nyata. Alasan ia menekan emosinya hingga sejauh ini adalah karena ia lebih berharap daripada siapapun bahwa ini palsu, bahwa Hua Fuchen akan mengatakan tidak, ini sama sekali tidak benar.
Hua Fuchen menukar mulutnya. Butuh beberapa detik sebelum akhirnya ia berbicara dengan suara serak. Dian tua, ini... Katakan saja padaku apakah itu benar atau salah. Dian Rahu meninggikan suaranya. Sekeras apapun ia menahan emosinya, amarah yang terpendam di balik tuntutan itu masih cukup mengguncang jiwa. Hua Fuchen mendongak dan memejamkan mata. Pada titik ini, mustahil untuk menyembunyikannya lebih lama lagi. Itu benar. Hanya 4 kata, tapi rasanya seperti seseorang melempar gunung ke danau yang mati. Teriakan kaget dan ngeri yang terjadi benar-benar meledak, dan ekspresi wajah semua orang beragam, bisa dibilang begitu. Yang Maha Agung, ini, 7 penguasa pedang pemecah langit, tidak, semua orang di rombongan kerajaan Dewa Pemecah Langit terkejut. Hal yang sama juga terjadi di pihak penenun mimpi. Mereka melirik Meng Kongqan dan Yunce yang masih berdiri di tengah medan perang dengan ekspresi yang paling rumit dalam hidup mereka. Meng Jianxi maju 2 langkah dan berdiri di samping Meng Kongqan. Ia berusaha sekuat tenaga mengatur nafasnya. Sebelum tiba di Tanah Suci, dan ketika kapal-kapal yang mendalam mereka sempat terhubung dalam perjalanan, ia sudah menduga adanya sesuatu di antara Yunce dan Hua Caili. Namun dugaan itu begitu mengerikan, begitu menggelikan, sehingga ia langsung memadamkannya di detik berikutnya. Memikirkan. Tapi kapan itu terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa alasannya mereka? Ini benar-benar pertunjukan yang mengejutkan dari awal hingga akhir, kata Wu Shensing sambil mendesah panjang. Wu Shenuleh berkata, dengan ini, aliansi yang dulu tak tergoyahkan antara Tanpa Batas, Pemecah Langit, dan Penenun Mimpi akan hancur keping-keping dalam sehari. Tidak, bahkan mungkin lebih buruk dari itu. Wu Shensing menjawab, ini terjadi di Tanah Suci tepat di depan mata yang mulia. Sekarang saya sangat menantikannya. Wu Shenuleh menyipitkan matanya. Alasan Putri Ilahi Penghancur Langit mempertaruhkan nyawanya untuk melepaskan pedang itu bukanlah untuk membalas dendam atas Dian Jiuji, melainkan untuk mendapatkan janji Kaisar Abis dan menggunakannya untuk membatalkan pertunangannya dengan Dian Jiuji. Sungguh disayangkan bahwa sudah terlambat. Dia menggelengkan kepalanya dan mengulangi kata-katanya. Sungguh malang. Hahaha. Hahaha. Di pihak kerajaan Dewa Malam Abadi, Shen Wuyannya tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Tawanya begitu mengerikan dan gila hingga tandu bergetar. Jadi inikah cinta antara laki-laki dan perempuan, begitu kotor, begitu menyedihkan. Hahaha, sebuah lelucon, begitu buruknya lelucon ini. Hahaha. Ia tertawa lebih liar daripada saat Shen Wuyi mengalahkan Dian Jiuji, tetapi ketika tawanya gila itu mencapai akhir, orang bisa mendengar bahwa tawanya diwarnai dengan duka mendalam. Yunce tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya pucat pasi setelah mengaktifkan Dewa Asyur dengan paksa, tetapi dari sudut pandang orang lain, wajahnya pucat pasi karena ia takut akan keselamatannya. Dian Rahu mengalihkan pandangannya ke samping Meng Kongqan. Ia coba menemukan kebingungan atau kemarahan di wajah sahabat lamanya, tetapi seperti Hua Fuchen, yang ada hanyalah rasa sakit dan perjuangan. Jadi, kau juga tahu, sudah berapa lama? Seluruh tatapannya tertuju pada tubuh Meng Kongqan. Ya, itulah jawaban Meng Kongqan. Wajah Dian Rahu langsung memucat dengan kecepatan yang mengerikan. Otot-otot wajahnya berkeduk tanpa sadar, dan tubuhnya yang seperti singa bergoyang tak terkendali. Ia tampak seperti bisa jatuh ke lantai kapan saja. Hehehe, ia mulai tertawa. Awalnya tawanya pelan dan serak tak terkira, lalu tawanya semakin keras. Hahaha, hahaha. Tawanya menggelegar dan memekakkan telinga seperti biasanya. Namun tawanya tak lagi mengandung sedikit pun tekanan, keberanian, atau kebebasan seperti biasanya. Sebaliknya, tawanya penuh dengan duka mendalam. Menggenggam tangannya erat-erat, Hua Fuchen berbicara dengan nada menyakitkan. Dian tua, diam. Raungan amarah memekakkan telinga menggema di suara Hua Fuchen. Siapa kamu yang memanggilku Dian tua? Siapa? 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 Pupil mata Dian Rahu tampak semerah darah saat ini. Bola matanya khususnya dipenuhi pembuluh darah yang mengerikan. Hua Fuchen coba menggerakkan bibirnya, tetapi pada akhirnya, ia hanya bisa menutup matanya karena kesakitan. Dia dan Meng Kongqan telah membayangkan banyak kemungkinan hasil baik atau buruk, dan kemungkinan terburuk adalah Dian Rahu mengetahui kebenaran ini sebelum persiapan mereka selesai. Untuk menghindari skenario terburuk ini, mereka memastikan untuk mengurung Yunce dan Hua Caili di kerajaan masing-masing dan melarang mereka bertemu satu sama lain selama beberapa tahun terakhir. Bahkan setelah mereka tiba di Tanah Suci, mereka tetap memisahkan mereka sebisa mungkin, betapa enggannya kedua sejoli itu berpisah. Tapi kalau dipikir-pikir, kesalahan itu akan terjadi selama pertemuan Tanah Suci. Pertemuan Tanah Suci yang bahkan tidak berlangsung beberapa jam.
Dan untuk dipikirkan bahwa situasinya akan 100 kali, tidak, 1000 kali lebih buruk daripada skenario terburuk yang mereka bayangkan. Seandainya Dian Rahu mengetahui hal ini secara pribadi, ia pasti akan tetap marah, namun ia akan melakukan segala daya upaya untuk mencegah penyebaran berita ini untuk menjaga martabat kerajaan Dewa Tanpa Batas serta martabat Dian Jiuji semaksimal mungkin. Apapun yang terjadi setelahnya akan menjadi urusan mereka bertiga dan juga ketiga kerajaan dewa. Bahkan hanya sebagian kecil dari kerajaan dewa yang akan diizinkan untuk mengetahui hal ini. Tapi sekarang, bukan hanya masalah ini terbongkar di luar kendali atau ekspektasi mereka, tetapi juga di hadapan 6 kerajaan dewa, ras naga, dan terutama imam besar dan kaisar abis. Mengatakan bahwa Dian Rahu saat ini sedang menanggung pengkhianatan dan penghinaan terbesar yang bisa ia tanggung adalah pernyataan yang meremehkan. Hua Fuchan, Mengkong Chan. Ia memanggil mantan sahabat-sahabatnya dengan nama lengkap mereka, tetapi suaranya terdengar sedih dan melengking, dan kata-katanya penuh amarah yang tak terbayangkan. Seorang putri mengkhianati cinta putraku, dan seorang putra merebut istri putraku. Kau tahu? Kau sudah tahu sejak lama, tapi bukan saja kau tak melakukan apapun untuk menghentikan ini. Kalian berdua memperlakukanku seperti babi dan mempermainkanku seperti anjing. Hehe, hahaha. Sungguh kalian adalah saudara-saudara terhebat yang pernah kumiliki. Hahaha. Seluruh hidup Dian Rahu sungguh agung dan megah, jika boleh dikatakan seperti itu. Sejak lahir, statusnya adalah kebangsawanan yang tak terbatas. Esensi dewa bawaannya telah mengangkatnya ke status putra ilahi tanpa batas, dan membuatnya tak tertandingi di antara rekan prianya. Setelah naik tahta, bahkan ia menjadi bupati dewa terhebat dari ke-6 kerajaan dewa, ditakuti di seluruh abis dan hanya kalah dari tanah suci. Tetapi hal yang paling ia banggakan dalam hidupnya bukanlah ketenaran atau kekuasaannya yang tak tertandingi, melainkan persahabatan tak ternilai yang telah ia jalin sejak kecil, dan terus ia jalin hingga ribuan tahun kemudian. Ia dan kedua sahabatnya begitu dekat sehingga mereka dapat saling percaya untuk saling menjaga bahkan setelah mereka menjadi bupati dewa. Tak ternilai dan ajaib bahkan belum cukup untuk menggambarkan ikatan yang mereka jalin. Kalau dipikir-pikir, bahwa mereka berdualah yang memberinya pengkhianatan dan penghinaan terbesar dalam hidupnya. Hua Caili mencengkram baju Hua Qiangying erat-erat. Ia begitu panik hingga air mata mengalir deras di wajahnya. Menggigit bibirnya dan terlalu takut untuk menatap mata ayahnya, ia hanya bisa terisak-isak berulang kali. "Ayah, maafkan aku, maafkan aku." Sebenarnya, dialah yang kehilangan kendali dan mengajak Yunce menjelajahi tanah suci bersama. Sejujurnya, mereka telah menjaga jarak dan menahan diri dengan cukup baik selama petualangan singkat mereka, kecuali beberapa tarikan nafas di depan kediaman Dewa Lingxian. Bayangkan, Hua Qiangying mengangkat tangannya untuk melindungi dan menghiburnya dengan tenang. Pada titik ini, sudah terlambat untuk menyalahkan diri sendiri. Hua Caili. Yang mengejutkan semua orang, auman Dian Rahu selanjutnya ditujukan kepada Hua Caili. Sambil menunjuk gadis itu dengan jari gemetar, ia menggeram dengan geram. "Putri Dewi Penghancur Langit, Putri Hua Fuchan. Putraku begitu mencintaimu dan memperlakukanmu sangat baik, sehingga semua orang di dunia tahu tentang itu, dan dunia dapat menyaksikan pengabdiannya. Demi kamu, ia tidak mengizinkan seorang wanita pun mendekatinya selama ribuan tahun. Demi kamu, ia bersumpah bahwa kamu akan menjadi satu-satunya pasangannya bahkan setelah ia menjadi bupati ilahi tanpa batas. Demi kamu, iya, ayah." Pada saat inilah Dian Jiweiqi menghampiri ayahnya dan lelembut menepuk telapak tangannya. "Aku tahu ayah pasti marah soal ini, tapi bisakah ayah mendengarkanku sebentar?" Putra ilahi tanpa batas menarik nafas dalam, sebelum melanjutkan dengan suara tertenang dan tertulus yang bisa ia kumpulkan. "Sejujurnya, Caili dan aku sudah lama memutuskan pertunangan kami." Saat mereka mendengar ini, Hua Fuchan dan Mengkong Chan keduanya menatapnya dengan heran. Dian Rahu perlahan berbalik dan berteriak, "Apa katamu?" Tatapan Dian Rahu lebih menakutkan daripada sebelumnya, tetapi ekspresi Dian Jiweiqi tetap tenang. "Awalnya, kupikir cintaku pada Caili adalah cinta yang romantis. Tetapi suatu hari, aku tiba-tiba menyadari bahwa itu bukan. Itu hanya persahabatan dekat antara kakak dan adik. Caili itu polos dan tanpa dosa. Dia bahkan kurang paham tentang cinta romantis antara pria dan wanita. Dia tidak tahu apa yang ada di pikirannya saat menyetujui pertunangan itu. Atau lebih tepatnya, dia hanya menuruti keinginan Bupati Ilahi pelukis hati."
Karena itu, baik Caili maupun aku ingin memutuskan pertunganan ini yang sudah lama kurindukan. Hanya saja kami belum sempat mengatakannya. Pertemuan Tanah Suci ini akan menjadi kesempatan yang sempurna untuk melakukan hal itu. Tapi sebuah telapak tangan yang luar biasa berat menghantam wajah Dian Jiuji begitu keras hingga terdengar suara retakan yang mengerikan. Dilihat dari kerasnya suara tamparan itu, bahkan tengkoraknya pun hancur. Dian Jiuji berguling jauh sekali sebelum akhirnya berhenti, berkedut dan kejang-kejang kesakitan. Para tetua tanpa batas terkejut oleh reaksi ini. Mereka bergegas maju untuk berbicara kepada Dian Rahu. "Tenanglah Yang Mulia." "Enyahlah dari hadapanku," geram Dian Rahu, dan semua orang yang dekat dengannya terpental dengan darah mengalir dari bibir mereka. Sementara semua orang menatapnya dengan kaget, Dian Jiuji berjalan menghampiri Dian Jiuji yang terkulai lemas dengan tatapan mata yang sangat dingin dan tajam. "Aku selalu tegas padamu, tapi aku tak pernah memukulmu sekalipun. Hari ini aku membuat pengecualian. Kau tahu kenapa?" Dian Jiuji membuka mulutnya, tetapi yang keluar hanyalah gumpalan besar darah saat meludah. "Kau percaya apa yang baru saja kau katakan? Apa kau pikir ayahmu idiot? Apa kau pikir Kaisar Abyss dan semua orang di kolong langit itu idiot?" Aku... Dian Jiuji tidak berani bangun, apalagi mengangkat kepalanya. "Katakan padaku," geram Dian Rahu, sementara dadanya naik turun seakan mau meledak. Kebencian dan penghinaan terbesar apa yang dapat diderita seseorang? Dengan mata tak fokus, Dian Jiuji menjawab dengan susah payah. Kebencian terbesar yang dapat dialami seorang pria adalah kehilangan orang tuanya karena pembunuhan. Dan penghinaan terbesar yang dapat dialami seorang pria adalah kehilangan istrinya karena orang lain. Hehehehe. Dian Rahu tertawa dingin, penuh kesedihan dan amarah. "Tahukah kau apa yang akan terjadi setelah hari ini? Setiap orang di seluruh Abyss akan mengetahui bahwa kau, putra ilahi tanpa batas, kehilangan tunanganmu karena pria lain. Semua orang di dunia akan menertawakanmu dan mengasihanimu. Bahkan orang yang paling hina dan paling buruk di dunia pun bisa menjadikanmu bahan pembicaraan dan memperlakukanmu sebagai bahan tertawaan abad ini. Bahkan ketika kau menjadi bupati ilahi di masa depan, bahkan jika kau 10 kali lebih hebat daripada diriku, rasa malu ini akan mengikutimu seumur hidupmu. Rasa malu ini takkan pernah pudar. Mulai sekarang, setiap kali seseorang melihatmu, hal pertama yang mereka pikirkan adalah kau adalah cacing menyedihkan yang istrinya dicuri oleh pria lain. Dan karena hubungan ini, seluruh kerajaan Dewa Tanpa Batas akan menderita penghinaan yang sama sepertimu. Di sisi lain, Yunce, bahkan jika dia ternyata pecundang di masa depan, kau tak akan pernah menang di hadapannya. Kau akan selalu jadi bahan tertawaan jika dibandingkan dengannya. Apa kau mengerti ini? Apa kau mengerti ini? Dian Jiuji menundukkan kepalanya dalam-dalam. Hanya suara nafasnya yang berat dan tak tertahankan yang terdengar. Dan kau mencoba membenarkan tindakan mereka, mencoba membela mereka. Aku Dian Rahu memang bahan tertawaan. Putraku bahkan lebih lucu lagi. Hahaha. Dian tua? Mengkong Chan tak bisa tinggal diam saat ini, ia berkata dengan susah payah. Kau bukan lelucon, ini salah kami. Dian Rahu tiba-tiba berbalik dan menusuk Mengkong Chan dengan tatapan yang begitu menakutkan, begitu berbisa, hingga sang bupati ilahi tanpa mimpi lupa apa yang hendak dikatakannya. Mengkong Chan, Hua Fuchen. Matanya berkaca-kaca, dan setiap kata yang terucap dari bibirnya dipenuhi duka yang tak terlukiskan. Apakah aku berbuat salah kepada kalian berdua? Apa salahku sampai kalian diperlakukan seperti itu? Apa? Bibir Mengkong Chan dan Hua Fuchen bergerak, tetapi keduanya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun, apalagi tahan menghadapi Dian Rahu. Terdengar ledakan dahsyat saat Dian Rahu muncul di hadapan Hua Fuchen. Medan gaya mengerikannya langsung mendorong ketujuh penguasa pedang itu menjauh. Ia mengulurkan tangan dan mencengkeram kerah Hua Fuchen. Matanya terbelah lebar hingga hampir robek di ujungnya. Ia mengangkat pria itu ke udara sambil menatap matanya dan bertanya lagi. Apakah salahku sampai kau menerima ini?
Bicaralah, bicaralah. Hua Fuchen tak sama sekali melawan. Ia membiarkan energi amarah Dian Rahu menyerbu daging, darah dan sumsum-sumsumnya tanpa perlawanan. Hanya ada rasa bersalah, penyesalan dan abu tak terhingga di dalam hatinya. "Lepaskan Raja Dewa kami!" teriak ketujuh penguasa pedang bersamaan. Tetapi sebelum mereka sempat bergerak, seberkas cahaya tembaga perunggu antik yang tak tertahankan turun dari langit dan menangkis Dian Rahu. Cahaya yang mendalam itu tak pudar bahkan setelah memisahkan kedua Bupati Dewa. Ia tetap berada di antara mereka berdua, menjaga mereka berdua terpisah sepenuhnya. Pada saat inilah suara berwibawa pendeta kepala terdengar dari atas. Pertarungan tanpa izin tidak diperbolehkan di Tanah Suci. Bupati Ilahi tanpa batas, karena jiwamu tenggelam dalam jurang amarah, dan kau belum benar-benar menyerang Bupati Ilahi pelukis hati, aku bersedia memaafkan pelanggaranmu untuk saat ini. Namun kau harus mengendalikan amarahmu dan menahan diri. Apapun keluhanmu, kau akan menyelesaikannya di luar Tanah Suci. Dian Rahu mendongak ke arah Kaisar Abis dan memaksa dirinya menahan amarahnya yang hampir tak terkendali. Namun tinjunya yang terkepul erat masih bergetar hebat. Pada saat inilah Kaisar Abis berkata, "Rage, apa hukumannya jika tidak mematuhi odah Kaisar?" Imam besar menjawab dengan tak monyel, "Hukuman dengan melahirkan amarah." Hukuman dengan melahirkan amarah. 4 kata itu singkat dan padat, tetapi pelukis hati yang kagung itu dan Bupati Ilahi tanpa mimpi menjadi pucat pasi ketika mendengar hal ini. Wajah mereka dipenuhi ekspresi terkejut dan ngeri yang seharusnya tidak dimiliki seorang Bupati Dewa. Dong Huang, kepala pendeta, mendongak dan memerintahkan, "Tangkap Yunce dan Hua Caili."